Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
kami bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan, kebaikanmu yang terus mengalir melingkupi hidup kami. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, kekuatan kami hanya bagi Engkau, bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Allah yang kami sembah di atas segalanya. Haleluya, Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami. Yesus Roh Kudus, Allah kami, Bapa kami yang baik. Saat ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biar hanya kebaikan-Mu saja yang tinggal dalam hidup kami. Biar hanya kebaikan-Mu saja yang terngiang dalam pikiran kami. Karena kami tahu ketika hati kami bersyukur, hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, mari kita sama-sama buka dalam Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat pertama, kedua, dan kemudian ayat 7 dan ke-8. Ibrani pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang pertama saja, karena ini sebagai dasar yang akan kita bahas. Nah, saya ajak saudara baca ayat pertama terlebih dahulu. Mari kita baca ayat pertama ini, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada, sampai di sini dulu. Apa yang saudara tangkap dari ayat ini? Apakah saudara masih menangkap bahwa kalau gitu ajaran tentang Kristus itu tidak penting, dasar ajaran tentang Kristus itu tidak penting? Apakah demikian? Apa yang saudara tangkap? Saya ingin setiap kali
Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara selalu memiliki sebuah dasar yang benar. Ya, jadi jangan sampai saudara menganggap ini, oh kalau gitu enggak perlu. Pengajaran tentang Kristus itu enggak perlu dimengerti. Nah, apakah demikian? Nah saudara, kalau saya boleh ungkapkan dalam bahasa Inggris, perikop dari pasal 6 ini adalah the peril of not progressing. Atau dalam bahasa Indonesianya, resiko atau bahaya dari sesuatu yang tidak mengalami progres, tidak mengalami pertumbuhan. Ya. Jadi sesuatu yang tidak mengalami pertumbuhan itu menurut Alkitab dan menurut hukum alam itu berbahaya. Berbahaya apa? Oh, banyak hal saudara. Dan juga sesuatu yang tidak bertumbuh itu berarti tidak benar. Contohnya, mungkin ada saudara di sini yang pergi ke tempat gym, fitness untuk memperbesar otot. Kalau saudara 10 tahun latihan bicep, tapi bicep saudara tidak besar-besar, berarti tidak mengalami pertumbuhan, berarti berbahaya. Saudara kalau mengangkat seperti ini, tapi yang sakit bagian tubuh yang lain, berarti saudara salah dan saudara tidak mengalami pertumbuhan. Saudara selama ini kalau berdoa kepada Tuhan, selama ini kalau saudara berpuasa berdoa, tapi tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami terobosan, bisa jadi apa yang saudara lakukan itu salah. Karena tidak mengalami progres, tidak mengalami kemajuan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Amin saudara. Tapi apabila kita rasakan, karena saya yakin saudara bukan Kristen kanak-kanak lagi. Kalau kita merasakan bahwa doa kita ini kok sepertinya tidak membawa damai sejahtera, berarti itu salah karena tidak ada pertumbuhan. Bedakan antara tidak mengalami pertumbuhan dengan proses, itu berbeda. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya saudara dikatakan, therefore leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. Jadi ini judulnya kalau kata anak-anak muda zaman now itu move on. Kalau orang yang gagal move on saudara, orang yang terus di masa lalu, aduh Tuhan katanya engkau baik, kok ternyata seperti ini. Itu hal-hal elementary. Elementary itu apa? Dasar. Saudara belajar bahasa Inggris, elementary school itu maksudnya SD, sekolah dasar. Anak SD sama anak yang sudah S1, S2 berbeda cara berpikirnya. Nah, apakah saudara sudah jadi Kristen puluhan tahun tapi masih SD terus? Ya Pak, saya ini mau mengenal Tuhan dengan sederhana. Oh beda. Mengenal Tuhan dengan sederhana dengan mengenal Tuhan dalam kesederhanaan itu beda. Dalam kesederhanaan artinya apa? Kita percaya penuh. Apapun yang terjadi saya tahu Tuhan saya seperti ini. Mau ayat apapun yang mungkin dihantamkan pada saudara, mungkin diserang oleh orang lain saudara. Katanya Tuhanmu baik, ini tonton ayatnya seperti ini. Tidak perlu saudara debat, tidak perlu. Saudara dengarkan saja, oh iya terima kasih, saya pelajari lagi ayatnya. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik dalam segala keadaan. Oleh karena itu Ibrani ini mengajarkan kepada kita untuk kita meninggalkan perbincangan-perbincangan atau diskusi dari elementary principles. Jadi prinsip-prinsip yang mendasar itu seharusnya sudah tidak lagi diperdebatkan. Tapi sudah lulus daripadanya. Karena apa? Kalau saudara baca, coba saudara saya ajak saudara mundur ke pasal yang kelima. Nah coba kita lihat. Ayat yang terakhir. Dari ayat yang
11 dulu. 11, 12, 13 kita baca saja sampai ayat 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saudara, kita perlu menyadari manusia itu tidak sempurna. Kalau saudara tidak percaya, silahkan buktikan main sebuah permainan yang namanya komunikata. Saudara jejerkan aja 10 orang, orang pertama mengatakan sebuah kalimat, coba kalau sampai orang terakhir kalimatnya bisa sama, saya kasih 2 jempol. Saya kasih 2 jempol, enggak bisa. Manusia itu daya tangkapnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Pak Yones Sunardi pernah kesaksian di sini, mengajarkan cara makan yang baik, tapi ternyata salah tangkap orang yang menerimanya, dan yang diajarkan yang salah. Saudara, manusia ini berbeda-beda, dan manusia ini kelemahannya, ya kalau tidak ada Roh Kudus gitu ya, mendengarkan sesuatu akan menangkap dengan cara yang salah. Coba kalau saudara tidak percaya, ya sederhana aja. Saudara main game namanya komunikata, taruhlah 5-10 orang gitu ya. Misalnya saya yang di depan, saya mengatakan, becak merah warnanya, bemo becak merah warnanya, bemo kuning warnanya. Coba orang pertama ngomong, sampai terakhir kalau bisa sama persis, hebat. Atau sudahlah, mungkin terlalu simpel, gambar. Orang pertama, yang lain tidak boleh lihat ke arah papan tulis. Orang pertama melihat sebuah gambar di papan tulis. Dan kemudian orang pertama suruh meneruskan ke orang yang kedua. Pasti sudah berubah. Orang kedua ke orang ketiga berubah lagi. Ini manusia. Lamban dalam hal mendengarkan. Kita harus mengakui bahwa kita ini tidak sempurna. Yang setuju katakan amin. Oh, amin saudara. Oleh karena itu kita harus bertumbuh ke arah Tuhan. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, ini keras bagi kita. Dan ayat 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kita berhenti di sini dulu. Saudara, apa kebiasaan anak kecil yang tidak disukai oleh orang dewasa? Bahasa Mojokertonya saya kasih huruf P awalnya, satu kata, belakangnya K, tengahnya huruf R. Masa enggak ngerti saudara? Pore. Saudara gampang ngomong pore, tapi saudara pasti saya jamin sering pore kepada Tuhan. Kok ngene sih Tuhan? Atau mungkin porenya profesional. Ya, saya percaya Tuhan baik. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain. Nah, ini pore saudara. Tapi dalam kondisi yang profesional. Ya. Atau apa ya? Istilahnya polesannya itu halus, tapi pore. Berarti saudara masih memerlukan susu. Saudara belum bisa makan yang namanya nasi jagung. Saudara belum bisa namanya makan nasi rawon. Bayangkan, saudara umur 50 misalnya, masih minum susu ngedot. Aduh saudara. Bayangkan saudara umur 60, saudara tidak bisa makan rawon. Saudara tidak bisa makan makanan yang enak, cuma bisa minum susu. Nah, sayang sekali. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk terus bertumbuh. Ada kalanya kita minum susu, ya. Tapi kalau sudah besar, tidak lagi ngedot saudara. Tidak lucu juga misalnya saya, sudahlah daripada membuat orang tersungging gitu ya. Saya umur sekian,
Dan saudara kalau lihat saya makan, bukan pakai sendok garpu, tapi ngedot. Lucu saudara. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Nah ini. Seringkali kalau kita dengar firman Tuhan yang menegur, atau mungkin kita tertegur oleh sebuah keadaan, kita purik. Nah itu tanda bahwa kita belum dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bukan sebuah kebetulan saudara. Kemudian pasal yang ke-6 ayat pertama yang tadi kita baca dalam bahasa Inggrisnya, itu ada perikopnya yang berjudul resiko dari tidak bertumbuh. Ada kaitannya dengan ayat ini. Jadi intinya tema tahunan kita pada tahun ini kita harus semakin bertumbuh saudara. Kalau mungkin tahun 2017 kita doa masih ya sekali dua kali purik pada Tuhan gitu ya. Nah hari ini judul khotbahnya adalah purik saudara. Supaya saudara ingat. Mungkin tahun lalu kita sering purik. Tahun ini enggak purikan lagi. Sudah semakin dewasa. Amin saudara. Sebab banyak mungkin di sini enggak ada, di tempat lain, di kutub utara yang banyak. Dari luar kelihatan bersahaja, berkarisma, bersupra, apalagi berastrea. Karisma kan merek sepeda motor saudara. Bersupra, karisma, astrea, legenda dan sebagainya. Tidak saya bercanda. Berkarisma. Wah. Shalom, selamat pagi. Saya percaya Tuhan kita baik. Tapi di luar, aduh. Purian kayak anak kecil. Contoh, di sini tidak ada tapi. Nah itu harus kita hilangkan sama-sama. Selalu saya katakan, setiap kali saya berkhotbah, bukan berarti saya sempurna. Oh enggak, kita mau sama-sama belajar untuk bertumbuh dalam Tuhan. Pelayanan misalnya, dalam pelayanan minta diservis dengan baik. Loh tunggu dulu, kita ini pelayan atau kita yang dilayani? Kalau enggak ada alat musik yang ini, saya enggak mau pelayanan. Wah misalnya. Kalau enggak disediakan ini dan itu, saya enggak mau pelayanan. Loh tunggu dulu. Kita ini pelayan atau bos. Atau mungkin maaf, bosok. Nah saudara. Pelayan atau dilayani. Wong Yesus saja datang ke dunia bukan untuk dilayani. Tapi melayani. Nah kita yang mengaku-ngaku pengikut Yesus malah dilayani. Sekali lagi ini teguran karena ini makanan keras bagi kita semua. Tapi saya yakin kita semua sudah tidak melakukannya. Saya tahu jemaat di tempat ini yang bertumbuh tidak lagi mau dilayani tapi selalu mau melayani. Amin. Kelihatan dari apa? Baru bulan lalu kita lakukan kalau ada kegiatan-kegiatan. Sidang sinode kah? Atau Natal. Jemaat itu selalu sigap untuk melayani. Saya selalu ternyuh saudara kalau lihat para jemaat. Wah selalu ingin terlibat ya, dalam segala hal. Saudara menabur, saudara menyumbangkan tenaga. Dan terutama kur-kur itu ya, setiap hari Natal. Yang kaum bapak kemarin heboh sekali. Semuanya tidak ada yang goyang heboh, kaum bapak yang goyangnya paling heboh. Kalau ku hidup, wah luar biasa. Semua dari kita selalu ingin melayani, amin. Bukan untuk dilayani. Itu tanda bahwa kita ini orang yang mau terus bertumbuh ke arah Tuhan. Nah kembali ke firman Tuhan saudara. Tidak bertumbuh. Maksud saya bertumbuh. Artinya apa? Menurut Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Apa artinya dari bertumbuh? Meninggalkan, nah ini saya akan terjemahkan tidak sesuai dengan itu. Karena ini menurut saya kurang tajam kata-katanya. Pertumbuhan itu meninggalkan diskusi-diskusi dari hal-hal yang terlalu sederhana. Jadi hal-hal sepele itu tidak perlu lagi dicincongkan, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu didiskusikan. Allah itu baik, iya, titik, tidak perlu didiskusikan. Itu sederhana. Tinggalkan hal-hal yang sederhana, tinggalkan asas-asas sederhana itu.
supaya tidak bikin kita ribet. Tidak perlu membahas yang sudah jelas. Allah itu luar biasa baik, ya. Allah pasti menolong kita, oh amin. Dan tidak perlu lagi diragukan. Tinggalkan diskusi-diskusi seperti itu. Tapi mari kita maju lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Apa arti dari tidak bertumbuh, saudara? Contohnya, kalau saudara punya benih, ya kan? Perumpamaan benih sudah ada di Alkitab. Benih yang ditaburkan di aspal bisa tumbuh enggak, saudara? Nah, benih yang diletakkan di atas batu bisa tumbuh enggak? Enggak bisa. Benih yang diletakkan di semak berduri bisa tumbuh enggak? Oh bisa, tapi kecantol, mati juga akhirnya. Nah, benih yang diletakkan di tanah yang subur baru bisa bertumbuh. Semak berduri artinya apa? Kekhawatiran-kekhawatiran yang menghimpit. Itu sederhana. Saudara mungkin sedang berdoa supaya mungkin anak saudara diterima dalam sebuah pekerjaan. Atau mungkin saudara sedang berdoa supaya menantu saudara mengalami kenaikan jabatan. Nah, atau saudara sedang berdoa, mungkin banyak hal yang saudara doakan. Kalau saudara khawatir, itu berarti saudara belum bertumbuh. Loh tapi saya tidak yakin anak saya ini sungguh-sungguh dalam Tuhan. Loh itu urusannya anak saudara sama Tuhan. Saya adalah saksi hidup dari orang tua yang menyerahkan anaknya sepenuhnya pada Tuhan. Bukan berarti orang tua saya menelantarkan saya, enggak. Saudara pasti pernah dengar mama saya, utamanya mama saya pasti cerita, atau papa saya juga pernah cerita. Sejak kecil, papa dan mama bukan orang yang selalu stay at home setiap hari. Bukan orang yang selalu di rumah setiap hari, enggak. Mestinya kan anak-anak harus selalu berjumpa dengan orang tuanya. Tapi karena melayani Tuhan, hampir setiap hari pergi ke Surabaya untuk ngajar dan sebagainya. Dan mereka berkata, Tuhan, anak-anakku saya serahkan pada Engkau. Diserahkan pada Tuhan. Mestinya bisa khawatir, oh bisa. Aduh jangan-jangan anak saya berkumpul dengan komunitas yang salah. Jangan-jangan anak-anak saya keluyuran. Jangan-jangan anak saya begini begitu. Oh enggak. Mereka tidak mengatakan seperti itu, tapi diserahkan sepenuhnya pada Tuhan. Saudara tahu, saya mengalami sendiri bahwa ketika saya ingin berusaha untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk menghentikan saya melakukan itu. Jadi, kalau saudara khawatir tentang sesuatu, saudara sedang menghentikan karya Tuhan. Kalau orang tua saya khawatir, orang tua saya sedang menghentikan Roh Kudus dan Tuhan untuk menangani hidup saya. Karena mereka tidak khawatir, saya dihandle sepenuhnya oleh Tuhan. Dan itu, oh saudara, maknyus. Kalau kata almarhum Pak Bondan gitu ya. Kalau dihandle sendiri Roh Kudus, misalnya saya ingin merancangkan, oh saya mau ini, keluar malam, jalan-jalan ya kan. Tiba-tiba ada saja yang menggagalkan rencana saya. Dan saya percaya itu karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Oh bukan untuk bukan untuk sweeping loh saudara saya. Saya keluar malam bukan untuk melakukan keperluan atau enggak. Ya pengen jalan-jalan keluyuran gitu. Selalu ada saja yang menggagalkan. Karena apa? Karena saya diserahkan pada Tuhan. Nah demikian pula dengan saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-7 dan ke-8 dalam Ibrani pasal 6 ini. Ini ayat terakhir untuk kita pagi hari ini. Mari saya ajak saudara baca ayat 7 dan ke-8. 1, 2, 3. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia dan sudah dekat pada yang berakhir dengan, saudara, kita tidak usah menafsirkan Alkitab terlalu rumit. Saya ingin tanya,
semak duri. Duri itu kalau kena jari kita, yang berdarah durinya atau jari kita. Nah, apa makna dari semak duri? Melukai orang lain. Atau mungkin melukai diri kita sendiri. Saudara, kalau sehari-hari kita masih mengatakan sesuatu yang melukai orang lain, bukan bercanda loh ya, benar-benar melukai orang lain. Atau sebaliknya, mungkin kita sedang mendengar sesuatu dari seseorang dan karena kita masih belum dewasa, kita mengolah perkataan seseorang itu sehingga kita terluka oleh duri yang kita buat sendiri, yaitu pikiran kita yang negatif. Pada akhirnya kita akan berakhir dengan pembakaran. Bukan pembakaran lemak, saudara, tapi pembakaran di bumi hanguskan. Oleh karena itu, mari kita mau terus bertumbuh, sehingga kita tidak mengalami resiko dari not progressing, resiko dari tidak ada pertumbuhan. Supaya saya dan saudara setiap hari selalu mengalami mujizat yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, mungkin pagi hari ini firman-Nya tidak terlalu mengenakkan telinga, tapi makanan keras harus kita makan. Ada saudara yang mau saya traktir bubur 1 tahun, sepanjang 1 tahun. Saya bayari 1 tahun makan bubur terus. Silahkan kalau ada yang mau. Oh, enggak pakai, bukan bubur ayam, bubur Milna, bubur bayi. Ada saudara? Tak belikan. Enggak ada. Karena kita sudah bertumbuh. Amin. Karena kita sudah dewasa. Kita makannya pecel. Kita makannya rawon. Nasi jagung. Kenapa saya ngomong itu? Itu yang lagi saya pingin, saudara ya. Pecel, rawon, nasi jagung itu enak. Oh enggak, saya enggak minta saudara loh, jangan dibelikan nanti pulang. Jangan, saudara. Ini sebuah perumpamaan bahwa kita ini sudah dewasa rohani. Amin, saudara. Mari katakan bersama saya, terima kasih Tuhan Yesus. Karena hari ini saya belajar bahwa orang yang percaya padamu harus mengalami perkembangan. Dan saya bersyukur untuk perkembangan yang kelihatan maupun tidak kelihatan dalam hidup saya. Dan yang percaya katakan, nah yang bilang amin, mari kita sekali lagi bangkit berdiri, saudara. Saudara, mungkin kita tidak merasa bahwa diri kita berkembang. Oh tidak masalah, karena yang merasakan adalah orang lain. Orang lain akan bisa bilang, Bu, awakmu ku seji lho, timbang biyen. Awakmu itu berbeda. Bukan awak badan, bukan. Pribadi. Kamu 5 tahun yang lalu, wah ngamuan, hesmosian. Tapi sekarang kok sejak setia ibadah pagi kok enggak ngamuan ya. Ya ngamuk, tapi enggak ngamuan kayak dulu gitu. Saudara langsung bisa katakan dalam hati saudara, oh ini karena saya sudah enggak minum susu lagi. Saya sudah bisa makan pecel, saya sudah bertumbuh. Saya bersyukur saudara, kita sama-sama orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Masalah enggak bisa kita hindari, tapi masalah bisa kita tangani dan kita selesaikan. Amin. Mari yang percaya kita angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Sekarang dan selama-lamanya.
sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab tanda dari orang yang hidup itu adalah dia yang bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kalau hari ini kami hidup, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Engkau yang akan membuat kami sehat. Engkau yang akan membuat kami diberkati. Engkau yang membuat apa saja yang kami lakukan berhasil. Dan kami mau terus bertumbuh dalam Engkau. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Engkau memberkati kami dan Engkau melindungi menyertai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, selamat pagi, Tuhan berkati.